pun cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'inu wa bihi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, ini mungkin pertemuan pertama kita di pembahasan tasawuf ya. Di sini kita belajar bersama ya. Kalau saya bilang muzakaro kurang kayaknya. Sama-sama belajar loh. Tidak bukan saya mengajar tapi kita semua belajar. Terus insya Allah yang kita akan kaji sekitaran 8 pertemuan ini ataupun bisa kurang adalah buku Kimia Sa'adah. Kimia Sa'adah, buku seperti ini. Buku ini banyak tersebar di mana-mana. Aslinya ini di Maktabah Muqaddam ya Mas. Ini terus tapi ya dijual di mana-mana, maksudnya jadi tangan keduanya di maktab macam-macam, ada di Darul Suluddin, ada di Darul Khatib di belakang Azhar sampai Azhar, ada juga di tempat masjid juga, kalau nggak di sana Darul Khatib ya itu dua itu biasa masjid itu, ada juga di depan di Maktabah Nibros itu di sampai Maktabah Wabil Said, tahu kan Maktabah Wabil Said? Samping sebelum gang ada gang mau ke Masjid Azhar, gang kecil atau ke Sina Husain ataupun ke Dardir, itu ada maktabah itu 4, ada maktabah Wabil Soe, maktabah Darussaleh. Nah, sebelahnya itu emang nggak ada ini, nggak ada pamfletnya, nggak ada apa namanya, nggak ada tulisannya. Di situ namanya maktabah itu. Jadi bisa dicari mana-mana. Tapi kalau mata insya Allah ada semua. Nah, jadi tapi yang susah nyari adalah bukunya. Syarahnya ini namanya Sabil Irodah, punyanya yang syarah orang Indonesia, doktor apa namanya, lulus S3 Azhar. Beliau juga namanya Ustadz Lukman Hakim Indonesia Al-Azhari. Kemarin beliau ngajar sekitar 3 bulan atau 4 bulan lalu di Masjid Sesoli Jafari. Buku beliau namanya Imdadul Mughith, Khulasah dari Ulumul Hadis. Nah, jadi kalau cetakan Darussaleh. Biasa kalau mau mahasiswa atau orang Indonesia kalau ingin nyetak biasa di Darussaleh, kalau nggak di Darusuluddin. Nah, tapi di sini aslinya di sini di Darusuluddin ini. Sini juga tertulis di Darusuluddin. Nah, tapi kemarin waktu saya cek itu sekitar minggu lalu katanya kosong. Jadi mungkin bisa cari di maktab-maktab lain, pihak keduanya. Berarti di Darul Khatib, di Khizanah kayaknya nggak ada. Tapi belum ada cek lagi. Di Khizanah itu yang ada matanya gitu. Matanya itu seharga 20 leh, di Darul Suluddin 25 leh. Lumayan jauh, dia lumayan lah lehnya. Terus di Khizanah, terus ada juga yang di depan Maktabah Wabil Said itu, yang apa namanya, syari ini bisa di mana-mana. Tapi mungkin kita nggak terlalu dalam ke syarah karena ini lumayan baru sekitar 200 halaman. Tapi mungkin kembali syarahnya itu kembali di buku ini. Karena mungkin ada beberapa mufradat ataupun macam-macam di buku ini yang kurang dipahami. Insya Allah di sini lebih dipahami, lebih dijelasin, terus dikaitkan juga dengan dari Al-Quran dan hadis, dan dikuatkan dengan pendapat-pendapat beliau gitu. Jangan maklumat beliau di Azhar itu dari segi lugawi ataupun dari tauhid dan marja-marja yang lain lah. Dari kita tauhid kan, meskipun ini pembahasan tasawuf ya masih masuk juga di situ pembahasan tauhid dan lain-lain. Adapun lughah juga bisa masuk. Itu mukadimah dan syarah. Terus bukunya ada semua atau gimana? Ya nanti yang nggak punya nanti bisa lihat di PDF. Tidak saya terangin di buku kita. Biasa.
Insya Allah malam ini nggak usah terlalu panjang ya Pak. Sebagai mukadimah saja. Nanti mungkin pertemuan kedua mungkin kita lebih tafsir banyak untuk pembahasan kebiasaan ini. Untuk sirahnya terus yang berkaitan Imam Ghazali bisa untuk baca sendiri. Itu di mukadimah buku ini sebelum membahas tentang matanya, beliau mu'alif kitab di sini ini atau muhakimnya ini mengawali dengan sirah Imam Ghazali itu. Tarjamah mu'alif, tarjamah itu bukan sekedar artinya terjemah itu juga, penjelasan singkat. Biasa kalau misalnya antum dapat di hadis-hadis, maksudnya tarjamah atau rawi itu maksudnya sirahnya itu seorang rawi itu, periwayatnya itu gimana sirahnya, ataupun mungkin penghukumannya gimana, beliau itu adil nggak, dhabit nggak, itu maksudnya dari tarjamah atau rawi. Atau tarjamah di sini ditulisnya tarjamah atau mu'alif karena beliau yang mengarang buku ini. Terus mu'alafatnya bisa di halaman ini banyak, di halaman 13. Yang paling masyhur ataupun muqtadi itu ada Ayyuhal Walad. Kemarin ada di Madyafa mana itu namanya? Madyafa Ismail Shadiq ngajar, ada Syekh Isa mengajar Ayyuhal Walad 3 mu'alif. Itu paling muqtadi itu Ayyuhal Walad. Jadi kebanyakan semua dari, dan itu ikhtisar, bisa dibilang ikhtisar dari Ihya Ulumuddin. Nah, kan paling besarnya itu buku tasawuf beliau kan membahas di Ihya Ulumuddin. Nah, kulasah-kulasahnya atau pecahan-pecahannya itu banyak. Ada tadi Ayyuhal Walad, bisa juga di Bidayah Hidayah dengan syarahnya biasa orang dengan Maraqil Ubudiyah, punyanya Imam Nawawi Al-Bantani Indonesia. Imam Al-Bantani Maraqil Ubudiyah berkaitan tentang tasawuf dan akhlak semua. Tapi di sini saya bersiap ingin mengambil kimia sa'adah ini. Karena yang pertama jalan dikaji, yang kedua nggak terlalu pembahasan juga nggak terlalu ribet, dan mungkin hanya berputar-putar di pembahasan ya sa'adah itu, bagaimana meraih kesenangan itu, kimia sa'adah itu kenapa kita mengambil buku kimia sa'adah ini. Adapun kalau misalnya di kuliah itu biasa kalau usuluddin itu di Salaf Syairiyah biasa itu, tapi itu membahas tentang ahwal dan maqamat. Kalau di Salaf Syairiyah itu, kalau misalnya usul tingkat 1 itu pasti akan belajar tasawuf. Pembahasan itu di ahwal dan maqamat itu, bagaimana derajat dari seorang sufi itu dan ahwalnya bagaimana. Biasanya dimulai dengan ahwal, maqamat itu dimulai dengan taubat dan diakhiri dengan ya bisa dilihat sendiri. Dan tadi juga ahwal itu bagaimana dengan mahabbah dan lain-lain. Itu dia bisa Syariah. Adapun yang lebih di atasnya lagi mungkin paling ya itu Ihya Ulumuddin itu emang yang betul-betul itu. Biasanya kalau yang paling ininya, yang paling bagusnya dan emang biasa masih sebel itu yang Darul Minhaj itu. Kemarin sekitar 6.000 ya, 6.500 ya itu Darul Minhaj. Ada banyak di maktabah kalau misalnya terjadi. Banyak enggak sekedar, tapi biasa rekomendasinya memang Darul Minhaj ataupun bisa juga Darul Faiha, berapa jilid ya, sekitar 5 jilid 6 jilid itu Ihya Ulumuddin. Jadi kalau misalnya ini ya kimia sa'adah ya udah segini aja, ini lawannya mata kecil aja. Itu pengenalan tentang tasawuf. Terus adapun tasawuf, pertama ingin pengenalan tentang apa sih arti tasawuf itu. Yang pertama itu tasawuf itu bisa dibilang ada yang mengatakan itu dari kata sufia, diambil dari kata sufia. Tasawuf diambil dari kata sufia. Nah, apakah benar dari ambil sufia? Jelas-jelas salah. Kenapa dibilang sufia? Karena katanya itu diambil dari kata filosof, filosof. Makanya dibilang tasawuf katanya diambil dari kata sufia. Ada yang beranggapan dengan itu. Apakah itu benar? Tidak. Kenapa? Dari segi lughahnya saja salah. Nggak menggunakan shad tapi mengatakan sa. Filosof kan pakai sa, bukan su. Filosof kan. Kalau filosof itu tasawuf. Ada yang mengatakan dari kata sufia. Nah, tapi kalau misalnya dijadiin bukan tasawuf jadi tasawuf ataupun sufia itu. Jadi dia salah dari, bisa bilang kalau bahasa Arabnya istiqaq sorfinya itu salah gitu. Ataupun di sini bukan secara sorfnya, secara hurufnya udah salah gitu. Suf. Itu katanya dari kata, makanya mereka mengklaim katanya tasawuf dari Yunani karena dibilang diambil dari kata filosof gitu. Padahal itu salah. Penglaiman yang salah. Yang kedua,
diambil dari kata soful awal. Soful awal tasawuf itu dari kata as-sofu. Nah, tasawuf diambil dari kata as-sofu ataupun orang-orang yang bisa dibilang di depan, sof pertama gitu, di depan, karena mereka seakan-akan kayak membawa bendera-bendera agama gitu, bendera agama gitu. Tapi apa benar? Enggak, karena jadinya kalau dijadiin maaf ismu fa'ilnya jadinya bukan sufiyun, kan orang-orang sufi namanya sufiyun bahasa Arabnya. Tapi kalau misalnya diambil dari kata sofa tadi, dari yang artinya sufuf al-awwal itu tadi, nah itu istiqomahnya juga salah juga, karena dia jadinya kalau berubah jadi ismu fa'il jadi sofiyun bukan sufiyun. Nah, yang pertama tadi kan sufia, sa-nya karena sa dari huruf sin salah. Yang kedua soful awal, tapi itu juga salah juga karena dari istiqoq sofinya juga salah. Jadi karena kalau berubah jadi ismu fa'il jadi sofiyun bukan sufiyun. Terus ada juga yang ketiga yang mengatakan dari kata sofa. Apa artinya sofa? Sesuatu yang suci ataupun jernih gitu kan. Nah, karena kenapa dibilang sofa ya karena ya hati orang-orang yang sufi itu ya seperti itu, disipatin dengan suci dan murni dan macam-macam itu. Nah, tapi apakah benar? Secara hakikatnya itu benar, tapi kalau misalnya pengambilan bahasanya itu salah, karena nanti ketika berubah dengan ismu fa'il jadinya sofaiyun bukan sufiyun. Itu yang ihtimal yang ketiga. Adapun yang keempat itu diambil dari kata sufiyun itu katanya sufatul masjid, sufatul masjidin nabi, ataupun orang-orang yang bertempat tinggal di masjid nabi. Jadi bilang sufatul masjid itu istiqoq yang keempat itu dari tasawuf itu. Jadi sufatul masjid, jadi orang-orang muhajirin yang bertempat tinggal di masjid, entah kata kasarnya ada marbot ataupun macam-macam, tapi orang-orang yang bertempat tinggal di masjid. Tapi istiqoq sofinya juga masih salah gitu, karena dia sufa gitu, bukan, tetap juga jadinya sufiyun gitu, bukan sufiyun. Adapun yang terakhir dan ini yang rojihnya, bisa dibilang rojih, yaitu diambil dari kata suf. Nah, suf itu apa? Kain wol gitu. Wol, kain wol, tahu ya? Kain yang lunak gitu. Kain wol. Ahlus suf. Jadi bisa bilang tapi pensifatannya itu lebih ke apa? Lebih ke pakaian. Jadi katanya kenapa menggunakan suf, kain wol itu karena seakan-akan itu pakaian dari orang-orang zahid, orang-orang apa namanya libasul anbiya lah istilahnya, libasul anbiya atau libasul zuhad gitu. Kata orang-orang yang menyatakan itu sofa, tapi bisa dibilang itu yang paling rajin. Nah, tetapi ada iskal juga. Oh berarti tasawuf itu menilai orang dalam zahir dong, bukan batin. Nah, pasti ada iskal syubhat gitu. Oh berarti tasawuf berarti mensifati orang dengan pakaiannya, orang-orang yang menggunakan pakaian wol gitu. Nah, jadi pakaian wol itu bisa dibilang pakaian paling sederhana gitu. Nah, apakah benar? Bagaimana kita melawan syubhat itu? Ya dengan bahwasanya ini hanya sekedar istiqoqnya saja, pengambilan saja. Bukan hakikat betul-betul orang sufi itu ya orang menggunakan baju kain wol itu, bukan. Tapi hanya sekedar penamaan saja. Adapun ininya hakikat dan nilai dari orang sufi itu ya dinilai dengan amalnya lah, bukan dengan pakaiannya. Itu mukadimah dari tasawuf. Adapun awal mula dari tasawuf tidak dijelasin secara banyak, tapi ya tasawuf itu ya semenjak ada nabi, tapi tidak mungkin tidak disebutkan secara gamblang itu tasawuf itu muncul pada masa nabi. Tapi orang-orang mensucikan hati itu ya maksudnya untuk beribadah kepada Allah itu ya pasti harus namanya dimulai dari awal, dan gak mungkin tiba-tiba muncul di pertengahan ketika ibadah sudah sempurna dan lain-lain. Tapi sebelum orang mau memulai ibadah pun ya pasti dengan cara menyucikan hati itu sendiri. Tapi emang tidak dirumuskan secara langsung oh ilmu tasawuf itu udah ada pada zaman Nabi, enggak. Tapi mungkin praktekannya itu pasti udah ada pada zaman Nabi. Ya, itu saja. Itu mukadimah dari tasawuf sendiri. Adapun selanjutnya kita langsung lanjut ke matan kebiasaan. Kalau di ini namanya di buku kita mulai di halaman
halaman 19. Kalau yang buku kecil ini 19. Di PDF juga halaman 19 karena PDF-nya itu gambar ini. Oke. Halaman 19. Adapun kalau misalnya mau buka dengan apa namanya, yang punya Sabil Irodah bisa dimulai dengan halaman awal karena di sini tidak dijelasin apa namanya terjemah mu'alif, enggak langsung pembahasan langsung pembahasan kimia sani langsung. Oh ya, yang ini harganya 20, yang apa namanya yang Sabil Irodah ini 150 di Darul Katib. Kemarin sih bisa beberapa buku gitu. Nanti bisa cari di Darul Katib ataupun di Nibros tadi tuh yang depan Maktabah Ulisa itu mukadimah dari tersebut. Terus pembahasan pertama, pasti sebelum memulai buku pasti diawali dengan basmalah itu sendiri karena mengikuti sabda Nabi ya, segala sesuatu yang dimulai dengan basmalah itu maka akan terputus keberkahannya itu atau abutan itu, maksudnya akan terputus keberkahannya dari situ. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di syarah ini nggak dijelasin banyak tentang Bismillah ya karena ini pembahasan sejenahu, mungkin bisa nanti karena kita akan dari Syarah Kafrawi, di situ akan dijelasin banyak tentang pembahasan Bismillah itu. Ringkasnya Bismillah itu ba-nya itu lil isti'anah, lil isti'anah atau lil musahabah atau asta'inu billah atau asta'inu bismillah itu. Aku meminta pertolongan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Terus alhamdulillahilladzi as'ada qawalimil asfiya'i. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Alladzi as'ada artinya rafa'a atau raqqa. Rafa'a atau raqqa. Alladzi as'ada itu maksudnya alladzi rafa'a wa raqqa. Segala puji bagi Allah yang telah meninggikan qawalibil asfiya. Qawalib itu jamak mufrad dari qalib. Mufrad qalib. Qalib itu artinya sesuatu yang diisi, sesuatu kosong yang diisi. Nah, tapi lebih gampangnya itu maksudnya apa? Jasad atau jism. Jasad atau jism. Jadi segala puji bagi Allah yang telah mengangkat jasad-jasad para asfiya. Jadi jangan termain qawalib itu jamak dari qalb bukan, tapi artinya jasad di sini. Karena jamak dari qalbun itu Kulub. Kulub, bukan qawalib. Iya. Kan ini qalib qawalib beda lagi. Alhamdulillah tadi as'ada qawalibil asfiya'i. Al asfiya itu orang-orang yang hatinya suci gitu. Al asfiya. Siapa sih yang dinamakan asfiya itu? Al muttasifuna bisafai al kadril ghairiyah. Jadi orang-orang yang suci, hatinya murni dari sesuatu keburukan gitu. Atau bahasa Arabnya al-muttasifuna bisafai an-kadril ghairiyah, an-kadri. Jadi orang-orang yang disifatin dengan hatinya yang suci ataupun murni dari sesuatu yang buruk ataupun jelek. Dengan apa mereka hatinya suci? Dengan mujahadah. Yang ini menjadi salah satu ataupun metode orang sufi dalam mencari hakikat Allah itu tidak dengan kata-kata tapi dengan langsung praktek mujahadah. Dan bisa dibilang nggak ada faedahnya kita mempelajari banyak ini tapi tidak diamalkan. Karena tujuannya tasawuf itu bukan dipelajari saja tapi ya diamalkan. Ya termasuk dengan ilmu-ilmu lainnya pasti seperti itu. Tapi utamanya juga tasawuf juga lebih mengutamakan pengamalan daripada hanya sekedar kaidah saja, tapi mengutamakan pengamalan. Makanya di sini ditakbirkan dengan mujahadah. Nah, mujahadah ini dengan apa? Mujahadah dengan muharabatun nafsi wasyaitan. Jadi memerangi hawa nafsu dan syaitan. Nah, bentuk mujahadah ini seperti itu. Ibaratun an mujahadatin nafsi wasyaitan. Kalau mau ditulis, ibaratun an muharabatin nafsi wasyaitan. Suatu pengibaratan tentang memerangi hawa nafsu dan syaitan. Itu maksudnya mujahadah. Jadi bukan sekedar usaha tentang bekerja, tetapi lebih ke berusaha untuk melawan hawa nafsu dan syaitan. Wa as'ada qulubal awliya'i bil musyahadah, dan juga membuat as'ada itu bisa dibilang faroh,
kesenangan, membuat hati para aulia itu senang dengan apa? Musyahadah. Musyahadah itu bisa dibilang musyahadah itu dibilang ru'yatul haqqi bi basaril qalbi min ghairi syubhah. Jadi seakan-akan kayak dibukakan hatinya, dibukakan matanya dengan melihat suatu kebenaran ataupun sesuatu yang tidak Allah berikan kecuali orang-orang tertentu. Itu namanya musyahadah itu. Jadi secara arti itu artinya kesaksian gitu. Musyahadah ataupun ya bisa melihat sesuatu, tapi di sini lebih ke terbukanya mata batinnya untuk melihat hal-hal kebenaran yang tidak diberikan kecuali orang tertentu. Wa'alam ru'yatul haqqi bi basaril qalbi min ghairi syubhah ka'annahu ra'ahu bil 'ain. Jadi ya seakan-akan melihat dengan mata, tapi apa yang dilihat itu melebihi dari apa yang dilihat orang-orang biasa. Itu namanya musyahadah. Bil musyahadah wa as'alu qulubal awliya bil musyahadah. Wa halla alsyatul mu'minina bidzikri. Wa halla apa halla? Menghiasi, at-tahliyah. Dan salah satu kaidah tasawuf juga at-takhalli wa tahalli. At-takhalli itu menghilangkan dari sesuatu yang buruk. At-takhalli wa tahalli itu menghiasnya dengan sifat-sifat yang baik. Jadi meskipun beda hak sama kho, tapi artinya juga lumayan jauh ya. At-takhalli wa tahalli. Dan nggak bisa diputar, nggak. Ya malah kalau diputar ya terhilang amal baiknya. Maka diutamakan apa? Menghilangkan dulu perbuatan buruknya, baru dihiasi dengan hal-hal yang baik. At-takhalli wa tahalli. Itu dari salah satu kaidah dari dalam tasawuf. Bagaimana bentuk tahallinya di sini? Wa halla alsyatul mu'mini bidzikri, dengan berzikir, menghiasi lisan-lisan orang mukmin dengan berzikir gitu. Kenapa? Dalam Al-Quran ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Juga dalam Al-Quran qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Dan juga salah satu amalan tasawuf yang paling banyak itu dengan zikir. Kalau antum mungkin beberapa dari kita ataupun kalian mungkin yang masuk tarekat ya pasti akan diberikan ya wirid dan macam-macam. Untuk wiridnya ya dengan ya berzikir berapa kali. Terus ada juga di sini dikatakan macam-macam zikir itu ada dua. Yang pertama itu bisa dibilang zikir bil lisan yang biasa kita lakukan, dan ada juga zikir menurut orang sufi itu adzikru bil qalbi. Nah, bagaimana adzikru bil qalbi itu? Yaitu bisa dibilang dengan tafakkur, mentadabbur alam dan macam-macam itu. Ataupun ya bagaimana kita menyikapi melihat bagaimana ciptaan Allah itu yang baik. Nah, itu dengan adzikru bil qalbi. Terus selanjutnya wa jalla khawatul arifina bil fikri. Jalla itu artinya menerangi. Adoa wa jalla khawatul arifin atau adoaha bil fikri. Bil fikri juga sebenarnya kembali ke tadi adzikru bil qalbi juga dengan fikri itu ya maksudnya bukan lebih ke berpikir tapi bertafakur dan menghiasi khawatil arifin. Khawatir itu jama dari khawatir ataupun sesuatu yang terbenak di pikiran seseorang. Khawatir jama dari khawatir. Bisa diartikan berbahaya, tapi di sini lebih ke apa yang terbenak, apa yang ada dalam hati. Artinya juga bahaya juga. Min amrin awalin. Terus selanjutnya khawatir fikri wa harasa sawadal ibadi anil fasadi. Wa harasa artinya menjaga, al-hifz wa hafiz sawadal ibad. Sawad ini memang secara arti sawad itu artinya hitam atau lawan dari putih, meskipun bukan lawan secara hakiki gitu ya. Tapi maksudnya ini hitam ini bisa dibilang diartikan kepada orang-orang yang riya.
Jadi melakukan hal atau bisa bilang beribadah tapi tujuan untuk dilihat manusia itu. Nah, itu maksud dari sawat di sini itu. Jadi menjaga waharosa atau bisa dibilang waharosan ibad dari sifat-sifat hitam inilah. Dari maksudnya dari ria dan macam-macam lain. Tapi di sini lebih ke ria ini. Jadi bentuk pujian kepada Allah juga telah menjaga orang-orang ataupun kita dari hal-hal yang seperti itu. Jadi boleh diartikan hitam itu penyakit hati ya? Bisa penyakit hati. Sesuatu. Kenapa disifatin hitam ya? Karena ya sesuatu yang kayak menutup cahaya, ya cahaya ilahi atau macam-macam. Cahaya. Jadi di situ sebenarnya ada takdiran itu. Waharosa sawadal ibadi anil fasad, dan telah menjaga itu tadi dari sebenarnya ada takdir dari sifat-sifat yang buruk tadi anil fasad, al ibad dan mukhlasin anil fasad. Terus selanjutnya wahabasa murada az-zuhad ala sadadi. Wahabasa dan juga menjaga dari orang zuhad ala sadad. Ala sadad itu maksudnya dia sadad itu maksudnya melakukan sesuatu. Al-istiqamah wal qasd was shawab. Sadad itu maksudnya menjaga juga, habasa juga itu menjaga orang-orang zahid itu, orang yang berzuhud itu. Zuhad itu maksudnya jamak dari zahid dan zahid dari zuhad. Menjaga mereka orang zahid itu tetap untuk istiqomah gitu. Secara gampang itu alasannya. As-sadad fil amr itu maksudnya al-istiqomah fil amr. Wa khalas asbal muttaqina min zulmi syahwat, dan juga wa khalas itu bisa dibilang menyelamatkan ataupun memurnikan. Di sini di syarah menjelaskan sofa wa naqqa. Khalas artinya sofa wa naqqa, memurnikan ataupun mensucikan. Terus asbah itu artinya sesuatu yang nampak gitu. Asbahal muttaqin min zulmi syahwat, maksudnya sesuatu dari sifat-sifat dari muttaqin, dari zulmi syahwat, dari kegelapan hawa nafsu ataupun syahwat itu sendiri. Ataupun di sini asbah juga bisa dibilang secara gampang itu artinya jasad. Jadi menjaga atau menyucikan jasad para orang-orang yang bertakwa dari gelapnya syahwat itu sendiri ataupun hawa nafsu. Wasaffa arwahal muqinina an zulmi syubhat, dan juga sofa ataupun bisa dibilang kholasa karena hal kholasnya sofa. Wasaffa arwahal muqinin, dan juga menjaga ruh para orang mukminin dari kezaliman syubhat. Apa itu syubhat? Syubhat itu sesuatu yang rancau atau sesuatu yang tidak diketahui kehalalan dan haramnya. Atau official atau di sini dijelasin malam yatayaqqan kaunuhu haraman atau halalan. Belum dipastikan itu hukumnya itu halal atau haram. Itu artinya syubhat. Ataupun ya kalau misalnya secara bahasa Indonesia kan artinya syubhat itu maksudnya tuduhan. Tapi lebih ke kalau misalnya di dalam agama lebih ke syubhat itu ataupun dalam fikih artinya sesuatu yang tidak diketahui hukumannya itu haram, kehalalannya atau keharamannya. Terus waqabila amal al-akhyar biadai sholawat, dan segala puji bagi Allah juga yang telah menerima amal al-akhyar, perbuatan ataupun pekerjaan orang-orang akhyar. Dengan apa? Dengan diadai sholawat. Akhyar itu maksudnya jamak dari khair, kebaikan itu, orang-orang yang baik gitu. Atau yang bisa bilang muttaqin dan macam-macam disifatnya juga akhyar gitu. Diadai sholawat. Dengan apa mereka diterima perbuatannya? Dengan sholat itu. Sholawat di sini sholat bukan sholawat kepada Nabi tapi sholat. Kenapa? Karena di dalam hadis sesuatu yang dihisab di hari kiamat pertama kali apa? Sholat. Makanya kenapa mengatakan diadai sholawat, bukan zakat dan lain-lain, tapi dengan sholawat. Karena sesuatu yang di awal manusia dihisab di hari kiamat adalah atau ditanyakan adalah bagaimana sholatnya. Ataupun biasa istilah orang-orang kalau misalnya sholat subuhnya baik maka sahnya itu akan baik. Nah, itu biasa itu.
Tapi sesuai dengan, meskipun ya secara bahasanya agak beda, tapi ya kaidah tujuannya juga tetap benar. Kalau dalam hadis, awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa in salahat salaha sa'iru amalihi. Sama kayak perkataan tadi. Jadi kalau misalnya salatnya itu baik, maka perbuatannya juga akan baik. Gitu. Fa in salahat salaha sa'iru amalihi wa in fasada sa'iru amalihi. Makanya kenapa di sini dikatakan sholat, karena perbuatan yang dihisap di hari kiamat pertama kali adalah bagaimana sholatnya. Dan ibadah yang bisa dibilang yang diturunkannya paling susah gitu, dengan Isra dan Mi'raj. Ibadah lain zakat dengan perintah dan ayat Quran dan hadis. Kalau sholat enggak, langsung ke langit. Nah itu bentuk bisa dibilang bentuk istimewanya. Bagaimana kenapa sholat itu istimewa? Dan bisa dibilang ya sholat itu bagaimana bukti penghambaan seseorang itu. Karena bisa dibilang anggota tubuh yang paling mulia itu apa? Kepala. Nah, ketika sholat apa yang paling ditundukkan itu? Kepala. Gitu. Padahal itu sesuatu yang paling mulia. Gitu. Makanya bisa dibilang ya bagaimana takjub ataupun besarnya sholat itu bagi manusia atau hamba itu. Terus selanjutnya, wa ayyada khisal ahrana bi asad disilat. Ayyada itu bisa diartikan membantu atau menolong, ayyada al-muayyid. Terus khisal al-ahrar, khisal itu jamak dari khoslah. Khoslah itu artinya bisa dibilang sifat. Khisal itu biasa artinya sifat. Atau di sini dikatakan khulqul fil insan yakunu fadilah aw radilah. Ya sifat di dalam manusia baik itu khulqul fil insan yakunu fadilah aw radilah. Di asal disilat itu dengan asilat itu dengan berbagai pemberian. Asilat di paling bawah dikatakan wahya al-hiba wal ata min qibali Rabb azza wa jalla. Karena kita juga diberi ya maksudnya dengan anggota tubuh kita dapat hidup dan macam-macam gitu. Jadi bentuk pujian terhadap Allah juga. Wa ahmadu hamdan man ra'a ayati qudratihi wa quwwatihi. Dan segala puji bagi Allah juga. Bagi yang ra'a ayati qudratihi, orang-orang tapi di sini man yang di sini bukan man istifham tapi man mausul. Jadi artinya di sini alladzi. Jadi ahmaduhu hamdaman hamdal ladzi ra'a ayat qudrati wa quwwati. Jadi pujian kepada yang memandang bagaimana tanda-tanda keesaan ataupun bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa syahada syawahid min fardhaniyati wa wahdaniyati, dan juga telah menyaksikan itu syahada dan ataupun bukti-bukti maksudnya bagaimana keesaan Allah Subhanahu wa taala itu. Fardhaniyah wahdaniyah itu satu artinya esai. Al-fard wa samad. Al-munfarid wal mutawahhid. Ya keesaan itu. Ya telah menyaksikan berbagai macam syawahid. Syawahid itu maksudnya bisa dibilang ya ad-dalil atau ad-dalalah gitu. Bukti-bukti gitu. Adapun kalau misalnya di nahwu itu syahid itu artinya ya misal gitu. Jadi bedanya misal sama syahid, kalau misal itu arti dia memberikan contoh tapi dibuat-buat. Adapun kalau syahid itu contoh tapi diambil dari syair Arab, ayat Quran atau hadis. Itu kalau di nahwu itu. Perbedaan antara misal dan syahid. Terus wa taraqa tawariqu sirrihi wa birrihi. Taraqa itu artinya secara bahasa itu artinya mengetuk pintu, dakqa. Taraqal bab gitu. Idan qara'ahu. Taraqa artinya qara'ahu, yang mengetuk pintu itu. At-tawariq itu orang-orang yang datang di malam hari. Jadi seakan-akan di sini mensifatin orang-orang yang bukan sesuatu yang mengetuk hatinya dengan apa? Minasiril ilahi wal birril rabbani. Jadi maksudnya tawariq sirrihi wa birrihi itu seakan-akan
membuat hatinya itu terketuk dengan bagaimana sir ilahi ataupun birrobani itu sendiri. Itu maksudnya tonokol. Rojinya ke kulub gitu. Tapi di sini diartikan apa? Di sini dikatakan la'allal murad, semoga yang dimaksudkan itu. Tapi mungkin bisa jadi ada maksud dari lain dari tawar itu sendiri. Karena di sini kadang biasa ihtiyatan, maksudnya biar tidak diartikan maksudnya secara pasti. Nah, maksudnya kira-kira artinya itu seperti itu. Makanya dibilang la'allal, biasa di kitab itu dikatakan la'allal murad min hazihi kaza. Jadi biar tidak menyatakan ini arti hakikat itu, jadi bukan mesti dibilang ihtiyatannya seperti itu, ihtiyatan dari artinya itu. Terus waqata fasima ma'rifati min syajari majdi wa judi, qatafa itu mengambil gitu, qatafa. Seakan-akan orang yang mencari jalan tasawuf itu seakan-akan mengambil buah ma'rifat itu sendiri gitu, dalam meraih ma'rifat itu sendiri. Min syajari majdihi wa judihi. Majdihi wa judihi itu seakan-akan itu bentuk bagaimana kedermawanan Allah itu sendiri. Waqata fatimah ma'rifati min syajari majdihi wa judihi. Jadi rojinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifatihi, hi itu dhamir ke semuanya ke Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena seakan-akan mengisyaratkan bahwasanya orang yang ingin menggapai hakikat Tuhan itu merupakan bukti dari karam ataupun jurnya ataupun kedermawanan Allah itu sendiri. Jadi atau bisa dibilang itu min fadillah semua itu. Secara gampang itu. Isyaratu ila anna rusula ila ma'rifati ta'ala inna ma yakunu bi mahdi fadli wa karami. Jadi bentuk fadlnya Allah ataupun pemberian Allah terhadap hamba-hamba. Selanjutnya wa ashkuru syukra man ikhtaraqa wa iqtarafa min nahri fadli wa ifdalihi wa uminu bihi iman man amana bi kitabi wa khitabi wa adiya wa asfiyahi. Dan juga pujian kepada man ikhtaraqa wa iqtarafa. Ikhtaraqa itu maksudnya seakan-akan merobek dari hijab an-nafsaniyah. Jadi sesuatu yang tertutup dari jiwanya itu. Dengan apa? Waqtar faminah li fadlihi, dan telah mengiktaraf itu artinya gurfa, bukan gurfa. Ya gurfa, tapi maksudnya lebih ke bisa dibilang gayu ataupun apa itu. Mengambil dari hikmah gitu. Minah li fadli. Minah li hikmah fadli wa ifdali. Wa umina bihi iman man amana bi kitabi wa khitabi wa anbiya wa wasfiya wa adi wa awihi wa thawabi wa iqabi. Nah, ini apa namanya? Bentuk apa namanya? Tambahan tadi. Dan bentuk iman terhadap apa yang telah diimankan di dalam kitab, khitab dan macam-macam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di sini dikatakan asyhadu, asyhada di sini. Atau biasanya kalau di buku tauhid itu apa maksudnya asyhadu alla ilaha illallah atau la ma'budu bihaqqin illallah. Jadi tidak ada sesuatu yang berhak disembah kecuali Allah secara hak, la ma'budu bihaq. Meskipun ada yang mengklaim Tuhannya ini, tetapi kita mengatakan la ma'budu bihaq, langsung secara benar atau hakikat benarnya itu tidak ada yang pantas diinin kecuali Allah SWT. Terus keep dulu aja lah. Terlalu kedengaran tau.
Bagi kita lanjut, mungkin hari ini kita selesaikan ini dulu lah. Ya sebagai mukadimah mungkin nggak terlalu panjang, hanya sampai ini aja. Mungkin pertemuan selanjutnya mungkin kita agak ambil lebih banyak dan mungkin diusahakan teman-teman mungkin yang belum beli buku ini, karena apa yang saya sampaikan tuh di dalam buku ini ada gitu. Lebih ke apa namanya, lebih ke yang bicara terus kita baca bareng aja. Terus wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'athahu li ashabil fisqati wal fajrati qasiman wa ashkuru syukra man ikhtalaqa. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad, kenapa dia makan Muhammad ya? Di sini summiya bihi li kasrati hamidihi aw li kasrati khisalil mahmudah. Jadi kenapa dia makan Nabi Muhammad itu Nabi Muhammad karena bentuk apa namanya? Karena banyak sifat terpuji di dalam Nabi Muhammad itu sendiri. Abduhu wa rasuluhu, kenapa mendahulukan abad daripada rasul? Karena seakan-akan apa namanya, ingin menyusun bahwasanya derajat paling bawah itu abad, habis itu rasul itu, atau mendahulukan. Wa qaddamal abdu talaqqiyan minal adna ilal a'la, sendiri dikatakan mendahulukan abad itu daripada rasul karena seakan-akan ingin menyusun bahwasanya dari abad terus rasul itu. Ataupun bisa dibilang innahu la maqama asyraf minal ubudiyyah, enggak ada makom yang lebih mulia daripada makom ubudiyyah. Terus ba'atsahu di sini berarti siapa sih? Maksudnya Nabi Muhammad itu diutus untuk apa? Di aslabil fasaqati wal fajrati qasiman. Jadi untuk seakan-akan kayak menghancurkan orang-orang yang ahli fasik gitu. Ahli fasik dan orang-orang yang suka berbuat keburukan gitu. Ahli fujur, al-fajar. Terus wal ya'urul jahidin wal malikin fasiman. Fasiman juga diartikan qasiman juga. Jadi kasur syai'ah, menghancurkan. Wal ya'urul al-jahidin. Orang al-jahid itu artinya orang-orang yang mengingkari kebenaran. Al-munkirun lil haq. Terus al-malikin orang-orang yang keluar dari Islam, murtad dan lain-lain, al-kharijin dari Islam. Walibagi syakki wa syirki qahiran. Jadi seakan-akan datangnya Nabi Muhammad itu untuk menyelesaikan suatu ataupun sesuatu keraguan yang ada pada hamba Allah. Wa syirki qahiran. Qahiran itu artinya ghaliban, kesyirikan dan keraguan yang ada. Jadi datangnya Nabi Muhammad untuk memperjelas apa yang masih diragukan dan apa yang sesuatu yang membutuhkan Allah itu. Dan juga Nabi Muhammad sebagai apa? Di adbail haqqi wal ihsani nasiran, sebagai penolong bagi orang-orang yang mengikuti kebenaran, jalan kebenaran gitu, ataupun mengikuti kebenaran, kebaikan gitu. Fassalawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fassalawatuh. Jadi bentuk salawat di sini, adapun salawat dari Allah kepada Rasul itu sebagai bentuk rahmat. Rahmatun maqdunatun bitazim wa tasyrif, dan Allah saja masih apa namanya bersalawat kepada Nabi. Tapi sebagai bentuk ta'zim, maqdunatun bitazim wa tasyrif, dan salawat dari malaikat itu ke Rasul itu sebagai istighfar. Adapun kita itu sebagai doa. Ya saya fajr kekasih wal mujahidin fasatullahi alaihi wa ala ashabihi ajmain. Itu selesai dari mukadimah.
belum pembahasan bagaimana kimia saada itu. Oh iya, kimia saada di sini di buku dikatakan apa sih kimia saada? Ini di awalnya aja kita bahas. Tahdibun nafsi bitina bilodai wa tazkiyatuha anha wa qisabul fadai wa tahliyatuha biha. Jadi maksud dari buku ini apa? Kimia saada itu apa? Kayak mendidik jiwa dengan apa? Dengan menjauhi hal-hal yang buruk dan menyucikannya dari itu. Tahdibun nafsi bitina bilodai wa tazkiyatuha, hanya kembali kepada nafas, wa tazkiyatun nafsi anha, an berarti an rodai, waktu sabul fadail wa tahiyatun, dan meraih ataupun mengharapkan meraih suatu fadail, keutamaan dan berusaha untuk menghiasi keutamaan itu di diri kita. Itu maksud dari kimia saada. Ataupun bisa bilang rumus mencari, atau bahasa kasarnya rumus mencari kesenangan itu bagaimana. Dan kesenangannya itu kesenangan apa? Kesenangan yang abadi, tidak tidak terputus dengan ataupun tidak terikat dengan waktu dan zaman. Itu kimia saada. Allah a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Kira-kira gimana selanjutnya? Apa mau kita bahas banyak tapi matanya aja, atau sekalian baca bukunya? Ini kan kalau di publik kan kita sebenarnya bahasnya matanya saja gitu. Tapi sebagai mengambil istifadah dan banyak kita kan, karena targetnya kita itu 8 pertemuan gitu. Tapi sebenarnya kalau bisa dibilang sekali itu juga bisa gitu. Tapi ya enggak sekali lah, 2 kali atau 3 kali gitu. Tapi ya biar biar mengambil istifadah dan banyak. Kadang kalau hanya sekedar baca matan saja bisa mengarah ke dolar ya. Makanya setidaknya rujukan kita dalam membahas ini itu masih kepada orang-orang yang lebih berhak gitu. Makanya itu bisa bilang ya fas'alu ahla dzikri lah. Dan dia juga kan bisa bilang ahli zikri dan macam-macam. Maka kita, tapi insya Allah nggak sebenarnya kan ini banyak kan, pasti banyak yang, kalau misalnya Adit yang punya buku ini sebenarnya banyak yang saya lewatin, tapi lebih ke penjelasan mufradatnya, dan kalau misalnya ada ayat Quran dan yang yang baik ataupun yang kayak istiqomah tadi, kenapa pembahasan sebelumnya, maka kita akan baca gitu. Adapun yang secara tafsiran yang banyak dan dakik, dan insya Allah nggak akan kita bahas. Maka diharapkan ya bisa dibeli bukunya. Insya Allah. Terus dan PDF-nya emang belum banyak gitu. Dan kayaknya udah saya cari di Telegram macam-macam, cuma nggak ada. Yang ada hanya ya mata kimia saada itu. Ada pertanyaan sampai sini? Kenapa kita perlu belajar tasawuf? Kenapa kita belajar tasawuf? Yang pertama, ada yang orang yang ibadah setiap hari, mujahadah, sholat dengan zakat banyak, tapi itu tidak dinilai apa-apa kalau misalnya kayak tadi dilihat manusia. Padahal ibadahnya banyak, tapi karena karena ingin dilihat manusia dan macam-macam, maka ya seakan-akan tidak ada apa-apanya itu apa yang dia kerjakan itu. Nah, makanya kita belajar tasawuf agar bagaimana caranya ya mempraktikkan itu dengan ya mensucikan hati itu lah. Jadi meskipun kita menghukumi secara zahir, karena hal-hal batin itu ya kembali kepada Allah yang tahu gitu. Nah, tetapi ya itu tadi, biar menjaga dari seperti itu, ataupun biar ibadah kita tetap dihitung Allah sebagai yang hak, yang benar, ibadah kita benar, maka kita belajar tasawuf. Seperti itulah. Dan apakah ini berarti tasawuf berarti kita harus masuk tarekat? Ya bisa dibilang secara enggak juga sih. Tapi di situ konsep bilang kasarnya di tarekat itu ya banyak kita dibimbing dengan ada guru di situ ya membimbing lah bagaimana kita ke jalan yang benar. Tapi bukan termasuk orang yang orang yang nggak tarekat itu nggak jaya benar, bukan. Tapi bisa dibilang lebih ke ininya lah. Jadi entah jalur VIP dan macam-macam. Itu
Itu sebab kenapa kita belajar tasawuf. Dan bisa memanai mana bisa dibilang ya bagaimana kita memanai diri kita sendiri itu lah. Jadi makna hidup itu dia tidak jumud gitu. Dan kan bisa dibilang ya tasawuf kan isinya dengan apa namanya ya hal-hal yang membuat hati itu tenang gitu. Jadi diselingi dengan kehidupan yang berat ini, maka datangnya tasawuf dengan ya menjernihkan hati, pikiran dan lain-lain. Itu tasawuf. Ada pertanyaan yang lain ataupun ada usulan? Saya ke depannya mau gimana gitu. Insya Allah kalau tempat kayaknya masih di sini dulu. Dan nggak sebanyak yang apa namanya darus-darus yang lain, maka insya Allah tetap di sini. Adapun kalau misalnya orang ini kan kebetulan orang rumahnya juga lagi pada pergi gitu, umroh gitu. Mungkin bisa kayaknya kita pindah ke Darosa gitu, di apa namanya di Kodolao gitu, di rumah saya mungkin. Dan di situ agak luas. Tapi nanti bisa saya kabarin dulu gitu. Tapi insya Allah ke depan atau pertemuan selanjutnya di sini, tetap di sini. Dan seminggu sekali lah, ya meskipun lama, tapi usahakan apa namanya ya selesai. Dan pertemuannya banyak, tapi insya Allah setiap pertemuan nggak terlalu apa namanya terlalu lama juga lah. Karena ada juga tadi yang ikut dari apa namanya dari Oyo tadi, ya, jadi biar nggak terlalu mudah apa namanya pikirannya banyak. Makanya bisa dibilang tasawuf di akhir ya biar nggak terlalu susah gitu. Iya tenang juga. Biar tenang juga. Tenang. Ada pertanyaan lain? Insya Allah kita bertemu lagi di hari Senin depan. Senin depan ya. Allahumma sholli ala mungkin sholatnya kayaknya di rumah masing-masing tempatnya terbatas ataupun kalau mau sholat di sini ya ada yang ikut semuanya? 9-9-nya? Iya, alhamdulillah. Amin. Insya Allah ya sisanya ketika udah kelar ini baru lagi yang lain.